Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayati, NIM 3421230057, Prodi MBI dan Makul Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan Pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan bermutu atau berkualitas. Karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan proses dan output pendidikan yang benar-benar bermutu atau berkualitas juga. Diupayakan berbagai pihak secara bersama-sama bersinergi untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut, mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu harus bersinergi secara bersama-sama untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab berat dalam mewujudkan cita-cita luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur, sehingga pendidikan dapat didefinisikan sebagai faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga merupakan sarana strategis guna peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Sumber daya manusia menjadi modal dasar sekaligus kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber-sumber modal dan materi merupakan faktor-faktor produksi yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia. Masalah pendidikan merupakan salah satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan, khususnya dalam hal biaya pendidikan, sampai saat ini biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja atau PHK atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekaligus pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah atau BOS, SD dan SMP negeri. Namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orang tua atau wali peserta didik. Manajemen pendidikan mutu yang merupakan paradigma baru bagi manajemen pendidikan di madrasah memiliki prinsip, yaitu yang pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan di madrasah. Yang kedua, yaitu peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Ketiga, yaitu peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, yaitu peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di madrasah. Dan yang kelima, yaitu peningkatan mutu memiliki tujuan bahwa madrasah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam definisi ini, ada 3 kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi. 3 kata kunci inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu optimalisasi sumber dana. Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan maupun mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh,
Yang kedua yaitu alokasi-alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses finansial decision. Disinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan. Yang ketiga yaitu distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Dalam fungsi manajemen pembiayaan pendidikan dikatakan bahwa dana atau biaya memainkan peran penting dalam pendidikan pada 3 area. Yang pertama yaitu mengenai ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap pelayanan kepada peserta didik. Dan ketiga yaitu pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat mencapai tujuan dan dapat memuaskan seluruh masyarakat yang memanfaatkan jasa sekolah itu dengan pembiayaan yang baik. Efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi. Program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya, tetapi juga waktu. Dan amat penting menyeleksi penggunaan dan operasional, pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang mengarah pada pemborosan. Pembiayaan pendidikan perlu diarahkan kepada standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan guru yang jelas mencapai mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi. Pendidikan itu mempunyai peran vital terhadap ekonomi dan negara modern. Secara umum, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro atau satuan pendidikan hingga yang makro yaitu bersifat nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya. Akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenai pembiayaan pendidikan ini. Terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sekaligus merupakan potensi sumber daya pendidikan. Faktor internal berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal berkenaan dengan masyarakat, kebijakan pemerintah, perekonomian, sosial budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biaya merupakan salah satu faktor penting
yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Biaya pendidikan itu sendiri yaitu salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Sedangkan menurut Nana Fatah, biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat, dan buku pelajaran, alat tulis kantor atau ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Dinamika pendidikan dilihat dari segi pembiayaan pendidikan, berhubungan dengan yaitu yang pertama jumlah pembiayaan sekolah swasta, yang kedua yaitu pengajian staf pengajaran, yang ketiga yaitu pembiayaan dan penerimaan pendapatan, keempat yaitu kembalian dari pembiayaan pendidikan yang meningkat. Kebijakan pendidikan masih diarahkan pada 4 tema kebijakan, yaitu peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi pendidikan. Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktek pendidikan yang merugikan pendidikan. Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran, dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk penyediaan biaya akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik pada tingkat sekolah atau satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.
Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta pasal 9 yang berbunyi masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orang tua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orang tua, seperti biaya transportasi bagi siswa menjadi beban orang tua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih baik dialokasikan untuk komponen biaya penunjang yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran. Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah, dan jumlah sekolah. Pada sekolah-sekolah biasanya yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah, mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU, sampai menambah atau memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua, para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah, yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran dalam buku manajemen pendidikan, Lipan mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok, yaitu merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yaitu asas anggaran mempunyai 6 asas, yaitu yang pertama meliputi asas kecermatan, yang kedua yaitu asas terperinci, yang ketiga asas keseluruhan, yang keempat yaitu asas keterbukaan, yang kelima yaitu asas periodik, dan yang terakhir yaitu asas pembenaan. Penyusunan anggaran dan pendapatan rencana kegiatan atau program yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan beberapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan dari dana yang tersedia dan melaksanakan kegiatan tersebut, bukan berdasarkan dari dana yang tersedia dan bagaimana dan tersebut dihabiskan. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi, yang pertama yaitu sumber pembiayaan, yang kedua yaitu pengeluaran
untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan, dan alat pelajaran, honorium, dan kesejahteraan. Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 56 tahun 2001 menyatakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat teknis, edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktek untuk seluruh mata pelajaran dan menilai hasil belajar. Yang kedua yaitu pelayanan yang bersifat menunjang untuk operasional ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan laboratorium, dan keterampilan. Yang keempat yaitu pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti saran administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah, dan lingkungan. Yang kelima yaitu penyediaan daya dan jasa. Yang keenam yaitu perjalanan dinas kepala sekolah. Yang ketujuh yaitu pelayanan masyarakat, pemberdayaan komite sekolah, dan kegiatan sosial. Yang kedelapan yaitu penyelenggaraan lomba yang diikuti siswa atau guru. Yang kesembilan yaitu pelayanan habis pakai untuk keperluan sekolah seperti surat kabar. Yang ke-10 yaitu penyediaan gaji guru dan non-guru, tunjangan, honorium, lembur, transportasi intensif, dan lainnya yang menunjang kegiatan. Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program. Evaluasi adalah kegiatan yang terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja atau kesuksesan program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap pencapaian hasil atau dampak yang telah ditetapkan. Monitoring evaluasi yaitu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan guna memberikan pelayanan yang berkualitas yang terbaik bagi konsumen, dalam hal ini siswa dan wali murid yang bersangkutan. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui yang pertama yaitu kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua yaitu kesesuaian yang dicapai baik di bidang terkait administratif maupun operasional dengan peraturan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu sistem yang lain, ada perubahan sistem guna mencapai hasil yang telah sempurna. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh tim manajemen BOS tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring lebih bersifat evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis
terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbank atau lembaga independen lainnya yang berkompeten. Komponen utama yang akan dimonitoring adalah alokasi dana sekolah, penerimaan bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan dan administrasi keuangan. Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan sesuai dengan juknis atau belum, sehingga untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah dituntut untuk memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksanaan administrasi keuangan, memahami peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertanggungjawaban serta pengadministrasian keuangan. Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksaan keuangan pemerintah. Pembiayaan sekolah yang bersumber dari pemerintah seperti dana BOS diawasi oleh Dinas Pendidikan. Tujuan pengawasan keuangan ini adalah untuk menjaga dan mendorong agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah didiskusikan, pelaksanaan sesuai dengan peraturan instruksi serta atas asas-asas yang telah ditentukan. Kesulitan dan kelemahan pekerja dapat dijaga dan ditanggulangi, dan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat waktu. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui, yaitu yang pertama, kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua yaitu kesesuaian yang dicapai baik bidang terkait administratif maupun operasional dengan peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu kemanfaatan sarana yang ada. Yang keempat yaitu sistem yang lain, ada perubahan sistem guna mencapai hasil yang telah sempurna. Keuntungan dan manfaat dana BOS adalah yang pertama, kemungkinan terlaksananya program pemerintah wajar 9 tahun yang bermutu. Yang kedua yaitu terlaksananya program pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata sekolah, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Yang ketiga yaitu seluruh siswa SD negeri, dan SMP negeri bebas dari pungutan terhadap biaya operasi sekolah. Yang keempat yaitu tidak ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran yang dilakukan oleh sekolah. Yang kelima yaitu tidak ada tamatan SD atau setara tidak dapat melanjutkan ke SMP setara, atau untuk kedepannya tidak ada lagi pendidikan terakhir anak Indonesia hanya tamatan SD. Yang keenam yaitu meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Yang ketujuh yaitu pembiayaan seluruh kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan yang mendukungnya dapat terpenuhi. Yang kedelapan yaitu memperingankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Kelemahan dan kerugian dana BOS selain manfaat dan keuntungannya yang diperoleh dana BOS, terdapat kemungkinan kelemahan dan kekurangannya. Penyebab utama dari kelemahan ini dapat terjadi karena kelalaian dan kekurangan pengawasan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Di bawah ini adalah rinciannya. Yang pertama yaitu pemerintah
dan perencanaan kebijakan APBN harus memikirkan dan menyediakan pengalokasian dana BOS yang 20% dari keseluruhan APBN. Yang kedua yaitu peluang baru terjadinya nasional korupsi oleh kepala sekolah dan pengurus BOS. Yang ketiga yaitu tambahan tugas ekstra bagi kepala sekolah dan guru yang ditunjuk sebagai pengurus BOS. Yang keempat yaitu kemungkinan munculnya profesi ganda atau oknum pegawai UPTD atau dinas pendidikan yang nakal. Yang kelima yaitu kemungkinan prestasi belajar siswa menurun. Yang keenam yaitu siswa tidak merasa memiliki buku dan penunjang pelajaran lainnya di sekolah karena diberikan secara gratis. Yang ketujuh yaitu minimnya sosialisasi secara offline membuat masyarakat masih banyak yang bingung tentang dana BOS. Yang kedelapan yaitu meneruskan poin 7 di atas karena masih banyak yang bingung, maka transparansi dana BOS yang diharapkan terjadi tidak akan terwujud. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dapat berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap tahun penyusunan RAPBS yang disahkan menjadi APBS atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang kedua yaitu penyusunan RAPBS selalu berpedoman pada pedoman kerja sekolah sehingga penyusunan tersebut juga mencakup kelengkapan perangkat supervisi. Yang ketiga yaitu APBS telah disusun dan akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah setiap tahun. Yang keempat yaitu dalam penyusunan RAPBS selalu menggunakan berbagai strategi, biasanya menggunakan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Yang kelima yaitu RAPBS tahunan yang disusun dan RAPBS tersebut kemudian disahkan menjadi APBS atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang keenam yaitu penyusunan RAPBS selalu berpedoman pada pedoman kerja sekolah. Yang ketujuh yaitu dalam penyusunan RAPBS atau APBS juga mencakup kelengkapan alat pengawasan. Yang kedelapan yaitu APBS telah disusun dan akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah setiap tahun. Yang kesembilan yaitu menggunakan berbagai strategi untuk menyusun RAPBS, biasanya menggunakan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Yang ke-10 yaitu setiap tahun kami mendapatkan dana BOS sebesar 1.400.000 yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Dana BOS bermanfaat untuk keuangan sekolah. Hampir 80% keuangan kami berasal dari dana BOS. Yang ke-11 yaitu selain dana BOS, kami juga menerima dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan bulanan komite sekolah. Yang ke-12 yaitu memiliki pendapat pembiayaan pendidikan dari pemerintah dan masyarakat, tetapi sumber pembiayaan lain seperti bantuan dari pihak swasta. Yang terakhir yaitu BOS memiliki sistem dan produser akuntansi dan penganggaran yang sangat rapi berdasarkan website dan berdasarkan laporan fisik dalam hal pertanggungjawaban. Program bantuan operasional sekolah atau BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan memudahkan siswa lain untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas hingga lulus dalam rangka menyelesaikan
wajib belajar 9 tahun. Sasaran program BOS adalah seluruh sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta, di seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran ingin berfungsi sebagai alat dalam perencanaan dan pengendalian, sehingga anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Yang kedua yaitu adanya sistem akuntansi yang memadai dalam menjalankan anggaran. Yang ketiga yaitu adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Yang keempat yaitu adanya dukungan dari pelaksanaan dari atas ke bawah. Keempat poin di atas dapat tercipta jika organisasi dan manajemennya berada dalam kategori sehat. Isu penting dalam penyusunan anggaran adalah penggunaan dana secara efisien dan alokasi yang tepat sesuai dengan skala prioritas. Adapun alokasi penggunaannya adalah dari pemerintah pusat untuk pembiayaan program sekolah standar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional, sedangkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan dari Pemkot meliputi gaji pegawai negeri sipil dan biaya operasional yang berupa biaya belanja rutin, sedangkan partisipasi masyarakat yang berfungsi untuk menutupi kekurangan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengembangan kegiatan siswa. Untuk tercapainya pendidikan bermutu, dibutuhkan pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas sekolah atau madrasah sebagai upaya peningkatan mutu dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.